Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ada beliau kita bisa bahkan pola pikir manusia dari pola pikir jahiliyah hingga pola pikir Islamiyah, dari pola pikir menyembah berhala latta laudra hingga pola pikir menyembah Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan saya yaitu kepada Abina Walid beserta keluarganya dan kepada pimpinan Tabaqul Iman 2 yaitu Tengku Busairi dan kepada staf-staf guru yang telah berjasa di Tabaqul Iman 2 dan kepada antum-antum sekalian. Jadi guna dan maksud saya berdiri di hadapan Anda sekalian untuk membawakan pidato sebuah tema yang berjudul salat. Sungguhnya salat adalah sarana yang benar dan hakiki kita, baik sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ketakwaan seorang pun dengan menjalankan salat yang khusyuk, yaitu orang pelaku yang baik, orang amal yang bersih dan jauh mendatangkan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Orang yang beriman mendapat kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dari pagi dan sore sebelum terbit matahari hingga terbenam matahari, hendak selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang Maha Agung, yaitu dengan menjalankan salat 5 waktu ketika berdiri membaca kitab Allah dan membaca tasbih ketika rukuk dan sujud serta membaca selawat atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya salat adalah pilar agama. Tidak ada ibadah yang menandingi kecuali salat pilar agama. Salat adalah yang paling istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Dengan ada salat maka Islam akan tegak. Nabi Muhammad bersabda, Rasul amri al-Islamu wa imaduhu salatu wa darwatu sanabihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok pimpinan adalah segala perkara salat dan pilar agama. Sungguhnya salat adalah puncaknya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Sesungguhnya salat adalah menjauh dan mencegah perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya salat adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah lebih keutamaan dan terbesar dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi pidato saya sampaikan bisa diambil kesimpulan yang pertama sekali, yaitu kita orang Islam jangan meninggalkan salat 5 waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada pemegang nomor undian 3 yang bernama Mirza yang membawakan pidato bahasa Indonesia, utusan dari Kabilah Rogatul Muarif kelas 31. Selanjutnya pemegang nomor undian 4. Kepada pemegang nomor undian 4 kami persilahkan dengan segala hormat bersiap-siap kepada pemegang nomor undian 05.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma segala puji bagi Allah yang mana oleh Allah pula yang telah menciptakan laki-laki berkulit hitam berkumis tipis sehingga semuanya pun menjadi manusia. Yang mana oleh Allah pula yang telah menciptakan para gadis yang begitu romantis, alis matanya pada semut yang berbaris sehingga semuanya membuat iman semakin tipis. Yang mana oleh Allah pula yang tak pernah pilih kasih walaupun hambanya tak mau berterima kasih. Allah yang maha penyayang, sayangnya tak terbilang walau hambanya tak mau bersembah. Yang mana oleh Allah pula yang telah memberikan kita rumah mewah berpagar besi, di depannya terparkir mobil CR-V, makannya keju dan roti di atas meja dan kursi sambil menonton CD dan TV. Selawat serahkan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kehadiran seorang pemuda padang pasir. Siapakah beliau? Beliau adalah kekasih Allah, Habibullah julukan Allah, Al-Amin panggilan orang Mekah, anak daripada Abdullah, buah hati Aminah, suami tercinta Siti Khadijah, yakni baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah merubah zaman jahiliyah hingga zaman Islam. Kata takdim dan keikraman saya terutama kepada Abu Nawaleh yang ada di Samalana beserta keluarganya. Yang kedua, penghormatan saya kepada pimpinan daerah Umul Aiman 2 Pidijaya, Tengku Busyadi. Penghormatan yang ketiga kepada seluruh dewan guru yang telah berjasa mengajarkan kami siang dan malam tanpa ada rasa kelelahan. Penghormatan yang keempat kepada dewan juri, terkhususnya sidang pendengar yang dimuliakan Allah. Izinkanlah pada kesempatan yang singkat ini saya berbagi ilmu kepada teman-teman, yaitu tentang akhlakul karimah. Tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan akhlakul karimah? Ayo apa? Menurut pengertian dalam bahasa, akhlak adalah tabiat, kebiasaan atau perangai. Di dalam akhlak ada dua macam, yaitu akhlak mazmumah yang tercela dan akhlak mahmunah yang terpuji. Tentu yang dimaksud dengan akhlakul karimah tidak lain yaitu akhlak mazmudah yang terpuji. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Dari firman Allah tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita sepantasnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan. Karena apa? Karena akhlaknya yang sangat mulia. Sebagai contoh pada zaman Rasulullah dulu, ada orang buta yang hobi sekali menjelek-jelekan Nabi. Tapi Nabi sering memberikan makanan kepada si buta dan menyuapkan makanan tersebut sampai Nabi Muhammad wafat. Pada suatu hari, sahabat Nabi Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Hei Aisyah, amalan apa yang biasa dilakukan oleh Nabi tapi yang belum aku ketahui?" Aisyah pun menjawab, "Nabi sering memberikan makanan kepada orang buta yang di pinggir jalan." Tanpa pikir panjang, Abu Bakar segera menemui orang buta tersebut serta membawa makanan. Dan Abu Bakar juga mengeluarkan makanan tersebut, tapi si buta memuntahkannya. Si buta berkata, "Apakah kau orang yang biasa menyuapiku?" "Tidak, aku adalah sahabat," jawab Abu Bakar. Ternyata teman-teman,
Masya Allah, begitulah kemuliaan hati Rasul kita sehingga membuat kita kagum dan menyesali perbuatannya serta mau Rasul kita. Memang dalam kehidupan sehari-hari akhlakul karimah sangat penting karena dapat menentukan kehormatan seseorang dan juga menghargai seseorang. Mari kita pikirkan sejenak bagaimana sih kita memperlakukan tetangga kita yang ketahuan mencuri atau membunuh. Pasti mereka diasingkan. Juga banyak orang yang mengejek atau tidak mau berteman dengan orang tersebut karena sudah tidak respect dengan orang tersebut. Sehingga jika kita ingin dihargai maupun dihormati dalam pergaulan, kita harus menjaga akhlak kita. Berdasarkan sabda Muhammad SAW dalam hadis Nabi, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud yang ini, "Ma min syai'in taqala fil mizani hasanal khalaq." Yang artinya tidak ada yang lebih berat di timbangan amal daripada berbuat dia. Tapi bukan dalam pergaulan atau di masyarakat saja. Kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari kita, kita harus menjaga akhlak kita. Sebelum saya menerangkan akhlakul karimah terhadap orang tua, coba kita renungkan bagaimana perjuangan orang tua kita dalam melahirkan kita, membesarkan kita, yang kita, sehingga orang tua kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas sekali jika dalam hadis Nabi berbunyi, "Allahu fi walidain," yang artinya ridha Allah tergantung ridha orang tua. Jika anak tidak dapat patuh dengan orang tua, maka anak tersebut meninggal dari Allah. Maka sepantasnya kita harus berbakti kepada keduanya, melaksanakan perintah asal tidak menyimpang syariat, berkata lembut, serta bagaimana yang sudah meninggal, yaitu dengan cara menyolatkan jenazahnya, menyambung tali silaturahmi dengan keluarganya, sahabatnya, dan saudaranya. Pantas sekali jika dalam hadis Nabi ini dalam surat Bani Israil ada jelaskan bahwa yang dapat menolong orang tua kita dalam jurang neraka jahanam ialah doa dari anak yang soleh. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Demikian tausiah yang bisa saya sampaikan. Semoga dari tausiah ini bisa menyadarkan hati kita untuk senantiasa menjaga akhlak kita, terutama kepada orang tua dan orang lebih tua dari kita. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di lemari. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan sepenuh hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada pemegang nomor undian 4 yang telah membawa roda bahasa Indonesia atas nama Muhammad Khatami Musyafa. Kelas 11 utusan dari kabilah Rodatul Jannah. Alhamdulillah. Tolong bagi teman-teman, jangan apa? Berkegun ke yang berada itu. Iya bro. Karena yang berkenal yang betul. Dari intan musuh. Saya akan berlari ke belakang berat. Baiklah, kemudian pemenang nomor undian 5 kami persilahkan dengan segala hormat.
Bersiap-siap pemegang medali tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja ke Allah, selawat ke Nabi yang bulan Tuhan hormati, Abu Nawalin yang Nabi Sabalaka dan yang bulan Tuhan lagi para jemaah yang dirahmati Allah. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Tujuan landang di kelurahan yang memandang ingin lakukan berpidato yang bertema kewajiban untuk ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah. Rasulullah hendak pegang dalam hadis. Dalam surah ini perkataan ala kulli muslimin wal muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan muslimat. Hai kamu minum. Pakar yang mandang baku aja. Karena hidup tua mantu yang nalar berdoa Allah jauh payah menime. Betul? Mampu daya dengan berat. Mana mendung payah menime. Tanda sembahyang payah menime. Mungkin teguh wadah sembahyang tak laku. Mungkin lah. Tanda mungkin mandang payah menime. Mungkin wadah dah bukan. Sampai dah bukan. Maka jiran kebenaran payah menime. Sampai saja dulu dah boleh ilmu. Sampai mati ilmu macam dah boleh. Mati mandang payah menime. Besok dia akan kafe. Wadah mati tubuh luka-luka boleh kalau mati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Malaikat Allah tanya wadah mati itu bilang amin, amin, amin. Dan langsung lagi menyatakan anak iman ketenda susah maupun dunia baik pun dah gelap. Muamalah kena yang gagal, ibadah kena yang terima gara-gara anak iman. Alias bangai, dan anak perlai tepat-tepat. Kesimpulannya tuntut kenaian wajib bagi kenaian agama pun ini. Menyahai yang merebut, maka hukumnya dosa. Murid yang sebut dosa akan kebakaran dosa. Duduk ni. Sekejap lalu. Anak Jadi, kau ada pedang hukumnya dosa. Dapi. Tentang Muhammad Muhammad. Nah, urut. Nah, Citra urut. Yang selesai dari kota Maksus. Le urutnya usia orang kuku-kuku. Dan nasi dua urino
kita ucapkan kepada penunggang nomor 25 yang telah membawakan pidato bahasa Aceh atas nama Muhammad Rafaul Hadi, kelas 11 utusan dari kabilah Rogatul Jannah. Penonton tolong dari dan musuh berhenti bela pembelaan berarti kali tahunan yang surah berleal. Gimana lagi kau penonton? Wadah tunang dupliator dari punya kamu surah ni ada. Hari cuma ada roh, mudah-mudahan hati. Jadi selanjutnya pemegang nomor undian 6 kami persilahkan dengan segala hormat. Bersiap pemegang nomor undian 07. Bersiap pemegang nomor undian 07. Itu belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok dulu sih kurang semangat ya? Yang di depan kurang kompak, yang di samping kurang serentak, yang di belakang kurang digertak. Biar lebih jas dan lebih majas, ditambah lagi dengan tentrajas, maka jadilah selalu bergerak dan serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita sama-sama memuja dan memuji atas hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita berjuta-juta nikmat. Di antaranya Allah telah memberi kita yaitu gigi yang indah yang teratur bagaikan anak catur. Selawat berpakaikan salam kita sanjung-sanjungkan kepada revolusi Islam sedunia. Siapakah beliau? Beliau bukan pemain bola seperti Muhammad Alfi, dan bukan pemberenang seperti Rizky, dan bukan tukang tidur seperti Syahrul Mahdani. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam memakan kurma ke alam memakan bismillah, dari alam perang kuda ke alam perang senjata. Penghormatan saya terutama sekali untuk kepada Adik Awalud yang ada bersama Lana, dan penghormatan saya kepada pimpinan Bahul Aman II, dan penghormatan saya kepada Dewan Juri yang telah menilai kami dari pertama kami berdiri hingga kami selesai, dan penghormatan saya yang paling istimewa kepada Santri Umayyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lama saya bermukadimah
langsung kita masuki dalam acara pidato saya yang berjudul menuntut ilmu yang bermanfaat. Nabi telah menyuruh kita itu untuk menuntut ilmu dikarenakan sebagaimana sabda Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi semua umat muslim, baik muslim tersebut laki-laki maupun muslim tersebut perempuan. Mengapa Rasulullah SAW menyuruh kepada kita untuk menuntut ilmu? Dikarenakan dengan ilmu tersebut kita dapat berbahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Maka Rasul menyuruh kepada kita untuk menuntut ilmu. Ilmu yang ada di dunia, bagaimana ilmu di dunia? Yaitu ilmu belajar, contohnya ilmu matematika, atau bisa kita jemput yaitu ilmu MTK ataupun ilmu fisika, biologi dan sebagainya. Dan dengan ilmu tersebut kita dapat berbahagia. Bagaimana berbahagia? Kita mendatangi perlombaan di sana di sini, yaitu atau perlombaan sekolah, maka dibutuhkan ilmu dunia. Maka dikarenakan tersebut ilmu dunia itu penting bagi kita. Penting bagaimana? Penting untuk kehidupan kita di dunia ini. Dan ilmu akhirat kelak. Mengapa ilmu akhirat penting? Dikarenakan ilmu akhirat penting di dunia dan penting di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi, "Utlubul ilmi walau besar." Contohlah ilmu walau ke negeri Cina. Bagaimana maksudnya menuntut ilmu ke negeri Cina? Yaitu menuntut ilmu tersebut kita dapat ilmu di Cina, kita dapat ilmu dunia. Tetapi kalau kita dapat ilmu akhirat, maka diajari apa yang diajari bukan agama Islam, tetapi agama mereka orang Cina. Bisa jadi agama Buddha ataupun agama Kristen lainnya. Maka dikarenakan dengan hal tersebut kita dianjurkan untuk menuntut ilmu di negara lain, ataupun di negeri Yaman, negeri Cina, negeri Jepang, ataupun Inggris dan Korea, maka itu ilmu dunia. Maka dengan ilmu dunia tersebut kita dapat berbahagia. Kita akan menjadi seorang pengusaha yang kaya, ditambah lagi kaya raya. Maka dengan hal tersebut ilmu akhirat juga penting. Penting bagaimana kita di akhirat kelak, maka kita akan seperti para pasir dan sebagaimana, yaitu sebuah ladang yang mana ladang tersebut tidak ada pohon-pohon seperti kita di sini ada pohon, baik itu pohon jambu maupun pohon pinang ataupun pohon kelapa. Dan dengan ilmu tersebut kita dapat diamali. Amali bagaimana? Ilmu yang sudah kita dapat, amali di dalam hati kita dan kita berikan kepada semua murid-murid, yaitu bisa jadi adik-adik maupun adik-adik lainnya. Ayo penonton, ayo penonton, ayo penonton, ayo penonton. Maka dengan ilmu tersebut kita dapat menemukan bagaimana ilmu akhirat. Maka apabila kita sudah mendapatkan ilmu, tetapi ilmu tersebut kita tidak amali, maka itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Sebagaimana sabda Nabi, "Al-ilmu bila amalin mukassadarun bila sanarin." Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Bagaimana maksudnya? Sebuah pohon tidak berbuah, tetapi tidak ada gunanya. Yaitu ada gunanya, tetapi tidak mana datangnya untuk dipergunakan. Untuk apa? Untuk membuat sebuah bangunan, ada membuat jembatan jembatan. Maka apabila sebuah pohon mempunyai buah, maka buah tersebut lebih berguna untuk kita. Bisa kita jadikan ekonomi maupun kebutuhan kita sendiri. Dikarenakan hal tersebut, sebuah pohon harus memiliki buahnya. Itu yang dinamakan dengan pohon yang sempurna. Maka oleh hal tersebut kita ini di dunia untuk apa? Yaitu untuk bukan bersenang-senang. Walaupun orang yang di luar sana diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kesenangan tersebut hanya sebentar saja. Bagaimana maksudnya sebentar saja? Yaitu maksudnya sebentar saja, yaitu yang diberikan oleh Allah Ta'ala di dunia ini hanya di dunia saja, tetapi harta tersebut tidak boleh dibawa ke negara lain atau ke di akhirat. Maka hal tersebut kita dapat memanfaatkan ilmu kita. Ilmu apa? Yaitu baik ilmu dunia maupun ilmu apa?
Ya betul sekali. Kita kasih mulai untuk penonton 100. Maka dengan tersebut kita dapat memanfaatkan ilmu akhirat. Ilmu akhirat bagaimana ilmu tersebut? Maka ilmu akhirat bermacam-macam ilmu akhirat. Maka sesudah itu kita manfaatkanlah waktu di dunia ini. Untuk apa waktu dunia ini? Kita menuntut ilmu dari kita lahir. Ilmu bagaimana kita tuntut? Ada ilmu kita waktu kita tidurin, maka dibacakan zikir-zikir. Itu juga dinamakan dengan ilmu. Maka ilmu tersebut kita memanfaatkan dan sehingga dewasa kita masih belajar ilmu. Tidak bisa belajar sendiri oleh orang tua, maka dikasih kita ke pesantren. Yaitu pesantren ilmu ilman dua. Maka ilmu ilman kita jangan mengusaha sendiri. Bagaimana maksudnya? Bukan berarti kita di sini untuk berbuat apa-apa saja. Maka hanya sekian bid'ah dosa yang dapat kita simpulkan dari bid'ah dosa yaitu dengan adanya ilmu maka akan kita mempunyai adab. Bagaimana adab? Bukan berarti kita mempunyai adab dengan ibu sudah. Kita mempunyai adab dengan ayah, ibu, adik, kakak, pokoknya sayang semuanya. Hanya sekian bid'ah saya akhiri dengan pantun. Ada cewek namanya Jamilah, cantik manis kayak gula. Kalau ada perkataan saya yang salah, maklumlah masih pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada pemegang nomor undian 6 yang telah membawakan pidato bahasa Indonesia. Atas nama Al-Farabi Kelas 22 utusan dari Kabilah Rodatul Wali. Selanjutnya, kepada pemegang nomor undian dulu kami persilahkan dengan segala hormat. Bersiap-siap pemegang nomor undian 08. Bila Ronaldo bertemu dengan Messi, ia berkata, "Ayo ready delus." Bila Syahrini bertemu dengan Ayu Ting, ia berkata, "Hai." Dan bila Nabi Muhammad bertemu dengan sahabatnya, ia berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Alhamdulillah fadl bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama di awal langkah yang paling utama, marilah kita sama-sama memuja dan memuji Ilahi Rabbi, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang bagaimana oleh Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Bila kita ingin menghitung rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, sungguh kita tidak dapat untuk menghitungnya. Meskipun kita ambil ratu-ratu pepohonan di dunia ini, kita jadikan sebagai pena dan dedaunan dijadikan sebagai selipan kertas dan lautan dijadikan tinta. Barang-barang tersebut tidak mampu untuk menghitung nikmat, rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Dan salawat bermahkota salam
Tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pahlawan Islam, pahlawan revolusi Islam sedunia yang lahir di tengah-tengah padang Sahara, anak daripada Abdullah, bukan daripada Aminah, dan jiwa daripada Siti Aisyah, yang bertidal-tidal Habib Allah, yang berpangkat-pangkat Rasulullah. Siapakah beliau? My horse Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bagaimana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menjadi alam Islamiyah, dari alam menyembah berhala hatta dan Uzza menjadi alam menyembah Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dan takziah wa takrim saya yang terhormat itu kepada Abu Nawalid yang ada di Samananga beserta keluarga, dan takziah wa takrim saya itu kepada pimpinannya Ummul Aiman II beserta keluarga, dan takziah wa takrim saya itu kepada juri-juri yang telah menilai kami, dan takziah wa takrim saya kepada staf dewan guru yang berjasa di Ummul Aiman II ini, dan takziah wa takrim saya istimewa yaitu kepada sidang musabaqah Ummul Aiman II yang tercinta. Tujuan dan maksud saya berdiri di hadapan kalian semua untuk memberi ceramah sebutan yang berjudul Fadilah Ilmu. Sebagaimana Nabi bersabda yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Tuntutlah ilmu dari goyang sampai keliang lahat. Dari mana kita menuntut ilmu dari sejak lahir? Yaitu yang pertama kali yaitu kita diazankan oleh ayah. Apakah kalian semua diazankan semenjak lahir? Alhamdulillah. Dan nanti kita keliang lahat 7 hari 7 malam kita pasti ditaziahkan oleh orang-orang di sekitar kampung. Untuk apa kita dituntut ilmu? Nanti pasti ada orang-orang kafir ataupun orang-orang jahiliyah mempertanyakan kepada kita. Apakah kita sebagai umat muslim jika dipertanyakan tentang agama, apakah kita diam saja? Alhamdulillah. Contohnya seperti Ozil, dia adalah pemain bola yang sangat hebat yang diketahui oleh seluruh dunia. Pada satu pertandingan lawannya berkata kepadanya, lawannya mencela agama Ozil, tapi Ozil berkata, kau boleh menghinaku, kau boleh menjekku, tetapi kau jangan menghina agamaku. Maka oleh sebab itu, itulah ilmu dari sejak lahir hingga masa muda ini dan nanti tua dan nanti masa tua. Karena kalau kita membuang-buang waktu di masa ini, pasti kita akan menyesal pada suatu hari. Dan seingat saya ada sebuah cerita yang sebagaimana di dalam masjid tersebut terdapat banyak orang-orang muslim. Dan masuklah seorang kafir ke masjid. Lalu orang kafir itu berkata, wahai orang-orang muslim, saya akan memperdebatkan 3 hal ke orang-orang muslim. Jika orang-orang muslim ini mampu untuk menjawab pertanyaan dari saya, maka saya akui bahwa orang-orang muslim ini orang yang pintar dan cerdik. Tetapi jika orang muslim ini tidak mampu untuk menjawab pertanyaan dari saya, maka orang muslim ini adalah orang-orang yang bodoh. Lalu berdirilah seorang pemuda. Pemuda tersebut berkata, wahai orang kafir, apa yang kamu ingin debatkan dan apa persyaratannya? Lalu orang kafir itu menjawab, syaratnya ialah kamu menjawab pertanyaan dari saya dengan tidak menggunakan hadis dalil, tetapi menggunakan akal dan pikiran. Dan pemuda itu berkata, baiklah, silakan dipertanyakan. Lalu pertanyaan yang pertama yaitu, siapakah yang menciptakan Allah? Tidak ada di dunia ini yang tidak diciptakan. Lalu pemuda tersebut menjawab, dari mana datangnya angka 1? Sedangkan angka 2 lahirnya daripada angka 1 ditambah 1, maka dari mana datangnya angka 1 tersebut? Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala yang satu, tidak ada duanya. Lalu
orang kafir itu merenungkan, memikirkan, dan ia melanjutkan pertanyaan yang kedua. Maka pertanyaan yang kedua ialah, kenapa kita di dunia ini setiap hari pasti aja membuang hajat, sedangkan di dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak membuang hajat lagi? Maka orang muslim tersebut menjawab, apakah kamu di dalam rahim ibumu selama 9 bulan? Apakah kamu membuang hajat? Kamu makan apa yang ibumu makan, tapi kamu tidak membuang hajat seperti ibumu. Maka orang kafir tersebut merenungkan, memikirkan, dan lalu ia menjawab, dan lalu ia melanjutkan pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir ialah, kenapa jin diciptakan dari api, tetapi mengapa ia datang dengan api? Apakah merasakan sakit? Lalu orang muslim itu mendekatinya dan menamparnya dengan sekuat-kuat tenaga. Dan orang kafir tersebut berkata, mengapa kau menamparku sedangkan aku tidak salah apa-apa? Lalu orang muslim tersebut menjawab, mengapa kau merasakan sakit? Padahal kulitku yang terlapisi dengan kulit, tanganku yang terlapisi dengan kulit, dan pipimu yang terlapisi dengan kulit. Lalu pemuda itu merenungkan dan memikirkan, dan ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lalu ia duduk hanya bisa merenungkannya. Lalu orang muslim tersebut bertanya kepadanya, apakah kunci surga tersebut? Dan lalu orang kafir tersebut menjawab, kunci surga itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kesimpulan yang dapat diambil dalam penjelasan saya singkat ini, tuntutlah ilmu dari kamu sejak lahir dan sampai mati nanti. Memang menuntut itu sulit. Bagaimana Nabi telah bersabda yang berbunyi, "Waman lazatu illa ba'da qabi." Tidak ada kenikmatan kecuali sesudah kepahitan. Dan sebagaimana juga Imam Syafi'i telah berkata, barang siapa yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan. Maka dengan itu saya singkat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemegang nomor undian nomor 7 yang telah membawakan pidato bahasa Indonesia atas nama Arif Tufail yang berasal utusan dari kelas 21, utusan dari kabilah Rauzatul Mu'arif. Dan kepada peserta pemegang nomor undian ke-8, mohon segera ke pentas. Harap bersiap kepada pemegang nomor undian 09. Pemegang nomor undian 8 mana? Berarti langsung dilanjutkan dengan pemegang nomor undian 9. Kepada nomor undian 9 kita persilakan.
mencari timbal yang saudara. Sarang berpura dalam sembah semoga acara selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama yang paling utama saya mengucap memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah menciptakan makhluk dalam langit tempat diam dan tujuh dalam bumi yang pada lebat. Dan penghormatan saya kepada Bina Walid dan penghormatan saya kepada Abu Syari dan penghormatan saya kepada Dewan Guru yang telah berjasa di dalam dan penghormatan saya kepada Antu-Antu Nelayan. Alhamdulillah yang secara beragam. Yang paling utama bagi saya menuntut ilmu. Nada mencapai, berkata, mencapai dan mengulang. Dan bagi saya wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada pemegang nomor undian ke-9 yang telah membawa pidato bahasa Aceh atas nama Syakiran kelas 22 utusan dari kabilah Rauzatul Jannah. Ya. Dan kepada nomor undian ke-10 kami harapkan untuk hadir ke atas pentas. Bersiap kepada pemegang nomor undian ke-10. Pidato nomor undian ke-10 kami minta dari Dewan Hakim Kasidah dari Tunku Rida Ardila. Semangat.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Yang pertama-tama marilah kita yang terpuja pada Allah yang mana oleh Allah yang kali menciptakan 7 pedalah langit dan 7 pedalah bumi. Yang kali rias langit dengan ombak, yang kali rias laut dengan ombak-ombak, yang kali rias langit dengan bintang-bintang yang bergalak-gelip. Salawat bertampai salam marilah kita yang tercurahkan kepada seorang mahkota syurga yang lahir di tengah-tengah padang Sahara, wahadi dari Siti Aminah, belajar dari Siti Khadijah, yang bertitah Habibullah, yang berbakat Rasulullah. Namun siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana oleh beliau yang kalian bertanya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiah, dari alam taik muda menuju alam taik kaya, seperti yang kalian rasakan pada saatnya. Jadi penghormatan dan tuan yang mulia kepada Abi Nawalid yang ada di Samalanga, dan penghormatan dan tuan yang mulia kepada pimpinan Umar Sajidah Umar Aiman II, dan penghormatan dan tuan yang mulia kepada Dewan Juri yang telah menilai kamu dengan seadil mungkin, dan yang terkhusus kepada antum sekalian. Dan anak yang belum mukadimah langsung saja belum masuki dalam acara pidato yang berjudul berbakti kepada orang Syekh. Jadi firman Allah dalam Al-Quran, bil walidaini ihsan. Maksudnya berbaktilah dengan terhadap kedua orang Syekh, karena di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejak sirah pemuda bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pukul dia ikut berperang. Lalu Rasulullah bertanya balik, pukul dia kata macam kau orang Syekh. Lalu pemudanya berjawab pantau. Lalu Nabi berpegang, ya Allah dia kata untuk berbakti kepada kedua orang Syekh, karena pahala berbakti kepada orang Syekh yang lebih lain daripada pahala ikut berperang. Ketahuilah hai santri-santri bahawa taat kepada orang Syekh adalah wajib segala orang yang beliau daya kepada yang dilarang oleh Allah. Berpul sedekah yang berpul ke dibaca aku tak kepada orang Syekh yang demikiannya adalah tawaddu. Sebahagian ini adalah tajuk resmi di kelurusnya dan terlebih dile telekadin apabila lebih daya daya duit dan terjawab perkataan orangnya dengan perkataan yang lemah lembut. Firman Allah dalam Al-Quran, wa qul lahum qawlan karima. Maksudnya dan tutuplah lagi tengok dengan perkataan yang kuat terhadap kedua orang Syekh, dan baik sangat-sangat lagi tengok terjawab perkataan kedua orang Syekh dan dengan perkataan yang kasar atau dengan perkataan yang bermuka masam, karena yang disebut dengan pendurhaka. Dan lagi tengok baik dua jasa kedua orang Syekh terlebih-lebih di demak yang kalau bergandung tengok berpulang tengok dan kebibung tengok hingga tengok lagi tengok, dan baik dua lagi tengok tamlaah hotel itu sembahyang. Hanya ini komentar yang dapat Long sampaikan. Lebih dan kurang Long lagi maaf. Long akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada pemegang nomor undian 10 yang telah membawa berapa bahasa Aceh atas nama Salman Al-Farisi kelas 31 yang diutus oleh Kawira Roman Terbaris. Maka tidak nanti kayak orang baru ya untuk reali untuk memanaskan acara untuk memanaskan acara kita minta kasidah dari guru kita bersama yang termulia Tunku Rida Arbila. Dengan kontak Tunku Rida Arbila tempat dan waktu kami Fatihah. Sekali lagi kami minta kepada guru kita bersama untuk harap memanaskan sedikit acara pada malam hari ini. Tunggu Rida Arbila, kami persilakan dengan segala hormat. Boleh berduet dengan buku bahagia. Mari beri tepuk tangannya kepada Tunku Rida Arbila. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Urung abin bunga hai tungku ka abin sawan hanalil Quran omalam lalebati fi geputa payung yaladum midasian hanpu wahinyan yaladum geda masidi hanpu wahinyan yaladum geda masidi. Yang rame galak sinya faret cinta fitrin yang tuhai combe kerut pencuri kali cuma tujuh bagi gobut polisi yang kali kawin geriweng daer CTI aku peramu cukup lucu ibu surti yang darah yu codang berbat TPI sebab di sini na acara dan KDI abis pungo hai tungku ka abis sawan hana omalam lalebati fi gepuda payung nyeladung kita siaran hantu wahiranyan nyeladung kita masih di hantu wahiranyan nyeladung kita masih di.
Beri tepuk tangan deh, beri tepuk tangan deh. Ang dicucut hai abu gurahana bang yung baglobal di sinan Tony Jerry yang muda-muda alat garujo TV1 semua di sinan nabola MU ngan Chelsea kabeh tunggu hai tunggu kabeh sawan hanale berquran malam lalebat TV gebudak payung nyeladung tidak siaran hanku wahingan nyeladung kita masih di hanku wahingan nyeladung kita masih di galak kungfu di abu guyueng batang yang goyang-goyang di sinar siaran dua baca petujung ke bedung di lobi binatang laga pandangan di benua di Afrika. Masih. Siapa yang main harta? Permintaan dari murid untuk sang guru satu lagi. Benar umum, abang kami kamu jabadawa, oman berguna, mata kasih sokan daripada nasinya darah, doa di honda agak silpa, mau jagung dicukai barong hai tua.